Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini menjelaskan tentang math solving dengan algoritma breadth first search atau BFS dan depth first search atau DFS. Tugas ini mengacu pada jurnal A Comprehensive and Comparative Study of Math Solving Technique by Implementing Graph Theory. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Pembahasan dari video ini yaitu ada perkenalan, penjelasan job desk masing-masing anggota tim, lalu yang kedua adalah materi, penjelasan singkat tentang materi pencarian BFS dan DFS, lalu yang ketiga yaitu tentang jurnal itu sendiri, penjelasan singkat atau review dari jurnal itu sendiri, lalu yang keempat adalah program atau hasil pengimplementasian dari jurnal, dan ini lebih ke metode BFS dan DFS-nya. Lalu yang terakhir adalah penutup kesimpulan dari materi dan kasus ini. Oke, yang pertama perkenalan. Anggota pertama yaitu saya sendiri, Konsa Azza Almas, NIM 18051204015. Job saya yaitu membuat video ataupun mengedit tentang review jurnal, demo program BFS dan DFS yang dijelaskan oleh teman saya nantinya. Lalu selanjutnya Rifki Raditullah, NIM 18051204028. Job list-nya yaitu pembuatan laporan yang mencakup summary, review studi, masalah yang diselesaikan, serta kontribusi penulis paper. Lalu yang ketiga ada Ganda Putra Perdana, NIM 18051204031. Job list-nya yaitu pembuatan laporan yang mencakup metode, hasil, dan pembahasan, lalu kesimpulan. Yang terakhir yaitu Muhammad Fikri Rizky Romadoni, NIM 18051204060. Job list-nya yaitu membuat program tentang pencarian rute tercepat pada permainan labirin atau game maze ini dengan metode algoritma BFS dan DFS. Jadi dia yang akan menjelaskan tentang demo programnya. Oke, langsung masuk ke materi dari metode pencarian BFS dan DFS. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kecerdasan buatan. Jadi, menurut Wikipedia, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau bahasa Inggris artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Langsung masuk ke DFS. Jadi DFS adalah metode pencarian yang bertujuan memperluas dan memeriksa semua simpul pada graf. DFS merupakan kombinasi dari tiap urutan langkah yang secara sistematik mencari tiap solusi. Secara ringkas, breadth first search adalah metode pencarian dengan cara perluasan terlebih dahulu. Jadi langsung ke contoh. Kita ingin mencari ke nomor 10. Untuk yang pertama kita mencari di nomor 1. Apakah tujuan karena bukan kita ke nomor 2. Lalu kita menelusuri di level 1 ini. Lalu ke nomor 3. Lalu karena di level 1 ini tidak ada, kita selanjutnya ke level berikutnya, yaitu level 2. Di nomor 4. Apakah tujuan karena bukan, ia langsung ke mencari ke nomor 5, selanjutnya nomor 6 dan nomor 7. Karena bukan tujuan semua, kita lanjut ke level berikutnya, yaitu level 3. Mencari di nomor 8, apakah tujuan karena bukan, selanjutnya yaitu di nomor 9. Karena juga bukan, kita yang terakhir yaitu nomor 10, dan itu termasuk tujuan akhirnya. Jadi ini lebih ke pencarian di satu level terlebih dahulu.
Selanjutnya yaitu DFS. DFS adalah pencarian yang berjalan dengan meluaskan anak akar pertama dari pohon pencarian yang dipilih dan berjalan dalam dan lebih dalam lagi sampai simpul tujuan ditemukan atau sampai menemukan simpul yang tidak punya anak. Kemudian pencarian ini melakukan backtracking, yaitu dia akan kembali ke simpul yang belum selesai ditelusuri. Langsung ke contoh, misal kita mencari di nomor 9, tujuan kita itu nomor 9. Jadi pencarian pertama di nomor 1, lalu selanjutnya kita menuju ke yang lebih dalam. Di sebelah kirinya terlebih dahulu cabangnya. Jadi apakah nomor 1 ini memiliki cabang? Karena ia memiliki cabang, ia masuk ke lebih dalam yang sebelah kiri, yaitu nomor 2. Nah, selanjutnya di nomor 2, apakah dia memiliki cabang? Jika ya, ia masuk lebih dalam lagi di sebelah kirinya, yaitu nomor 4. Selanjutnya, dia apakah memiliki cabang lagi? Dia memiliki cabang nomor 8, maka dia ke nomor 8. Nah, karena dia di nomor 8 tidak memiliki cabang, dia kembali ke parentnya, yaitu nomor 4. Di nomor 4, karena tidak memiliki cabang lain selain nomor 8, dia kembali lagi ke parentnya nomor 4, yaitu nomor 2. Di nomor 2 memiliki cabang lain, yaitu nomor 5, maka ia lanjut ke cabang berikutnya, yaitu nomor 5. Nah, di nomor 5 ini tidak memiliki cabang, ia kembali ke parent, lalu di nomor 2 juga kembali ke parentnya lagi. Selanjutnya, di nomor 1 ia memiliki cabang lain, yaitu di nomor 3. Nah, di nomor 3 dia memiliki cabang di nomor 6 dan 7. Dia lebih yang utama yaitu di sebelah kirinya terlebih dahulu, yaitu nomor 6. Karena nomor 6 memiliki cabang, dia menelusuri lebih dalam lagi di sebelah kirinya, yaitu nomor 9. Dan akhirnya dia bertemu dengan tujuan kita. Selanjutnya yaitu penjelasan singkat tentang jurnal yang telah kami cari, yaitu yang berjudul A Comprehensive and Comparative Study of Math Solving Technique by Implementing Graph Theory, atau bisa diartikan dengan studi komprehensif dan komparatif teknik penyelesaian labirin dengan menerapkan teori graf. Jurnal ini jurnal dengan volume 17, isu pertama, versi 4, yang dibuat pada tanggal Januari hingga Februari 2015. Jadi akan saya bacakan tentang abstrak dari jurnal ini. Jurnal ini menyajikan algoritma penyelesaian labirin yang efisien. IEEE telah meluncurkan kompetisi bernama Mouse Micro, di mana robot atau tikus otonom memecahkan labirin yang tidak dikenal. Mouse menemukan jalannya dari posisi awal ke area pusat labirin tanpa intervensi apapun. Untuk menyelesaikan labirin ini, Mouse mengimplementasikan salah satu dari banyak algoritma pencarian yang berbeda seperti DFS, Floodfill, BFS, Modified Floodfill. Beberapa algoritma yang berasal dari graph theory atau GT dan non-graph theory atau NGT saat ini sedang digunakan untuk memprogram robot atau tikus. Untuk mencari manakah algoritma yang lebih efisien, maka dibuatlah simulasi dan pembelajaran komprehensif dengan menginterpretasikan statistik. Nah, ini penjelasan singkat dari jurnal itu. Jadi di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana cara robot tikus ini menyelesaikan masalahnya untuk mencari jalan keluar dari labirin. Robot tikus adalah robot beroda yang terdiri dari sensor inframerah, motor, dan pengontrol. Kurang lebih seperti ini bentuk robot tikusnya. Jadi bagaimana cara dia menyelesaikan game labirin ini? Jadi ada 4 algoritma yang dipakai. Yang pertama yaitu DFS. Jadi yang pertama kali tikus bergerak ini, dia akan terus maju hingga menemui persimpangan. Tikus akan secara acak memilih jalur tersebut. Jika jalan itu mengarah ke jalan buntu,
tikus ini akan kembali ke persimpangan. Ini seperti yang penjelasan tadi, dia akan kembali ke pairnya karena sudah ke cabang terakhir. Lalu dia akan memilih jalur yang lain. Ini dalam artian lain, dia akan memilih cabang yang lain. Lalu tikus ini akan menjelajahi setiap jalur hingga akhirnya menemukan pusatnya. Jadi ini terus akan berulang hingga menemui jalan keluarnya. Lalu yang kedua adalah food fill, yaitu algoritma yang melibatkan penetapan nilai untuk setiap sel di labirin, di mana nilai-nilai ini mewakili jarak dari sel manapun di labirin ke sel tujuan. Oleh karena itu, untuk sel tujuan diberi nilai 0. Jika mouse berdiri di sel dengan nilai 1, itu adalah satu sel jauhnya dari sasaran. Ini gambaran dari fruit fill itu sendiri. Pengembangan dari fruit fill yaitu ada modified fruit fill, dan itu yang lebih baik lagi daripada fruit fill. Jadi angka-angka itu menunjukkan jarak ke tujuannya, dan tujuan ini bernilai 0, yaitu yang ada di tengah itu. Dan blok yang berwarna putih itu dimana kita berdiri. Jadi kita bergerak ke nomor 2, dan di sebelah kanan ada dinding. Dia akan menghitung rumusnya, yaitu untuk awal yaitu bernilai 1 dan ditambahkan dengan angka di tetangga-tetangganya. Nah, di tetangga-tetangganya itu adalah nomor 3. Jadi 1 plus 3 yaitu 4, sehingga jarak ketika mouse atau robot tikus itu berdiri dengan jarak ke tujuannya yang bernilai 0 itu yaitu berjarak 4. Selanjutnya ada BFS, yaitu pencarian yang melibatkan vertex sumber ke vertex tujuan. Apa sih vertex itu? Vertex itu pertemuan antar jalur. Jadi persimpangan-persimpangan yang ada. Jadi tikus ini akan melakukan pencarian dengan mencari tetangga dari vertex sumber. Jadi dia akan mencari persimpangan-persimpangan jalur itu, lalu dia menandai vertex-vertex yang telah dikunjungi itu. Selanjutnya ada wildflower. Algoritma ini termasuk pencarian non-graph teori, tidak seperti yang sebelumnya. Dia mencarinya yaitu dengan mengikuti dinding labirin tersebut. Jadi yang pertama dia mencarinya berdasarkan dinding sebelah kiri. Dia mengikuti dinding sebelah kiri sampai ke tujuannya, yaitu yang berada di titik tengah. Selanjutnya di dinding sebelah kanan, dia akan terus mengikuti di dinding pinggir kanan tersebut hingga mencapai ke titik tengah atau tujuannya. Selanjutnya yaitu program dan hasil. Jadi ini implementasi pada program dengan metode BFS dan DFS yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini kami menuangkan materi yang kita jabarkan dalam laporan ke dalam sebuah program, yaitu program Maze Solver. Maze Solver ini menggunakan dua metode, yaitu metode DFS dan BFS, di mana kedua metode tersebut adalah metode pencarian tanpa informasi. Jadi di sini ada sebuah labirin atau lorong di mana ada sebuah initial state dan goal state. Nah, kedua metode pencarian ini akan mencari jalan sampai ke goal state. Jadi kita akan melihat kedua perbedaan metode ini dengan menggunakan program Maze Solver ini. Ya, sebelumnya kita coba ini seperti ini. Nah, di sini juga ada perbandingan waktunya. Ya, ada perbandingan waktunya kan. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu dari programnya secara singkat saja. Jadi di sini ada dua
file saja yang dibuat menggunakan software NetBeans. Jadi di sini menggunakan bahasa Java ya. Ini juga menggunakan GUI Swing, Java X Swing untuk JFrame-nya. Nah, pertama-tama kita buat variabel dulu sederhana. Ini saya buat XCSEV, di mana ini mempunyai masing-masing nilai. Nah, nilai ini mewakili elemen dalam kotak masih tersebut. Jadi kalau di sini ada kan contohnya, kalau satu itu berupa tembok yang abu-abu ini satu, nol ini adalah free space, yaitu kotak putih yang dimana ini menjadi jalan, bisa menjadi jalan. Lalu nilai 2 ini adalah initial state, jadi posisi awal. Ini seperti ini warna kuning, ini adalah posisi awal kita buat. Lalu angka 8 adalah goal state, warna merah goal state, ini tujuan. Lalu yang terakhir ini adalah V, nilainya 9. V itu nanti adalah nilai yang mewakili jalan yang ditempuh oleh program menuju goal state, yang diwakili nanti warna hijau. Warna hijau tadi seperti yang sebelumnya tadi dicontohkan, tadi ada warna hijau yaitu jalannya dari initial state ke goal state. Ini saya gunakan Excel untuk simulasi atau penjelasan dari metode DFS dan BFS-nya ya. Kenapa nanti kalau program dijalankan gambar seperti itu, nanti bisa dijelaskan lewat sini sambil jalan ya. Lalu selanjutnya ini kita buat style saja. Jadi untuk initial state dan goal state-nya tidak berubah-ubah. Yang kita rubah-rubah adalah labirnya itu sendiri. Jadi untuk initial state dan goal state tidak berubah, tapi untuk yang selanjutnya atau rintangan selanjutnya kita ubah labirinnya, bukan titiknya gitu. Jadi ini defaultnya kita buat default. Kalau pertama program dimuat akan muncul seperti ini, yang seperti ini modelnya. Nanti kedepannya bisa diubah seperti ini random ya kan. Jadi yang pertama itu seperti ini ya, satu tadi kan mewakili tembok kan, tembok warna abu-abu. 0 ini adalah jalan kosong, 2 ini initial state, 8 ini goal state, dan 9 itu nanti angka 0 yang akan berubah ketika dilewati oleh program. Jadi angka 0 ini nanti kita apa kita buat sedemikian rupa diubah menjadi angka 9, dan angka 9 itu akan menjadi keterangan jalan yang kita lewati. Terus selanjutnya di sini ada kita buat GUI-nya ya. Jadi kita buat jembatan itu namanya solve DFS ya. Selanjutnya juga ini ada tulisannya juga. Ini keterangannya menambahkan tombol ke dalam GUI. Jadi sebelum kita menambahkan juga kan kita harus menginisialisasi dulu. Nah, lalu di sini menambahkan label dan text field. Itu seperti ini kan. Label dan text field ini sebenarnya hanya untuk menampilkan, bukan untuk kita isi sebenarnya. Ini untuk tombol-tombol ya. Lalu ini tipe boolean untuk variabel refine, itu nanti digunakan setelah inilah sebelumnya. Kalau sekarang nanti saja saya jelaskan. Nah, di sini juga ada tipe long, nama variabelnya start time, stop time, duration, DFS time, BFF time. Jadi ini nanti waktu pertama kita mulai, lalu ketika selesai itu kita stop, dan durasi adalah nanti stop dikurangi start. Lalu itu akan menjadi nilai DFS time dan BFS time-nya. Nah, ini ada lagi array, tipe array save mesh, itu nanti memanggil fungsi clone.
Jadi itu fungsi-fungsi dari kita untuk meminimalisir kesalahan lah. Seperti kayak kalau kita clear atau kita ubah itu kan dia harus memuat lagi. Jadi kita buat sedemikian rupa menjadi seperti itu. Ada clone, ada macam-macam, ada refine. Nah, di sini untuk fungsi mesh kita buat metode fungsi mesh itu untuk memuat memuat tampilan GUI-nya, Jadi di sini seperti untuk deklarasinya, kita buat objek baru, label, text field, sekaligus dengan nama teksnya muncul. Itu seperti ini, waktu selesai, lalu metodenya, tombol itu tulisannya clear, exit, lalu dan sebagainya. Sini kita muat, kayak add semuanya. Lalu kita set visible agar terlihat, tidak tersembunyi. Nah, ini untuk menentukan ukuran dan koordinatnya. Jadi di sini yang kedua pertama ini untuk menentukan koordinat pikselnya. Lalu yang kedua terakhir ini untuk menentukan panjang lebarnya dari setiap elemen. Nah, lalu di sini ketika tombol generator random itu kalau dipencet, diklik, dia akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya. Ini seperti ini, X array, dia akan memanggil fungsi generate array. Nanti dia otomatis nilainya akan terisi oleh dari pemanggilan ini fungsi generate array yang nanti di bawah. Lalu tombol exit apabila diklik dia akan menutup program. Setelah itu clear untuk menghapus dan nanti dia akan restore, refine. Mungkin itu tidak usah dijelaskan ya, soalnya itu juga nggak ada hubungannya, itu hanya untuk tampilannya saja. Ini soft DFS. Nah, ini kan tombol untuk pemilihan kita kalau kita ingin menggunakan metode DFS. Dia nanti juga sama seperti clear, tapi dia disela memanggil fungsi softstack yang ada di akhir program. Nanti kan ada dua fungsi metode utama kan, stack dan antrian. Yang stack itu adalah DFS, yang PFS itu adalah antrian. Itu di bawah program. Lalu ini juga sama, cuma bedanya ini PFS. Nah, terus ini size, ini untuk mengembalikan itu panjang dari dimensi meshnya, maze. Print, di sini untuk print tambahan. Nah, di sini untuk pengecekan, ini untuk yang tipe-tipe boolean ini untuk pengecekan. Jadi is in mesh itu adalah mengecek apakah koordinat yang sedang kita kunjungi itu masih dalam cakupan grafik yang kita buat gitu, masih di dalam meshnya, tidak keluar. Jadi ada dua, ini sebenarnya turunan ya, jadi overload. Dia adalah overload, dia fungsi yang sama tapi menggunakan parameter yang berbeda. Jadi nanti yang pertama dia memanggil yang ini pertama, dia nanti kan argumennya posisinya. Nah, langsung dia juga akan memanggil fungsi di atasnya. Dia berargumen posisinya, posisi I dan J atau XY-nya lah. XY-nya nanti dia yes atau no, true atau false yang dikembalikan. Sama yang mark juga, yang mark dia nanti
fungsinya untuk me, itu apa? Menandakan apabila apabila node itu atau titik itu telah dikunjungi. Sama dia juga menggunakan overload, ini smart juga untuk mengecek sudah ditandai apa tidak. Tandanya itu nanti angkanya angka 9 V. Kalau tadi ingat V itu 9. 9 itu nanti mewakili warna hijau kan, jadi yang sudah pernah dilewati. Smart is clear ini untuk mengecek apakah node atau titik itu bernilai 0. 0 itu kan tadi yang putih kan, itu clear atau free space. Jadi is clear, apabila clear itu nanti akan digunakan sebagai next hop, next selanjutnya. Nah, is final ini apabila kita sedang mengunjungi goal state. Apabila kita sedang berdiri pada titik tujuan, maka nanti program akan berhenti. Ini clone, restore tadi yang di atas. Ini hanya untuk memuat grafiknya saja. Ini generate array. Nanti kita kan akan menggenerate setiap titik itu bernilai 1 atau 0. Jadi ini hanya 0 atau 1 saja. Jadi berupa free space atau tembok. Makanya tadi waktu kita buat random ini random tidak beraturan karena emang itu hasil yang random. Kalau ini kan kita susun jadi berbentuk garis. Kalau kita random kan, nah di sini kan acak kan bentuknya, ada yang diagonal, ada yang macam-macam. Ini berarti 1 0 0 1 seperti itu. Setiap indeksnya itu berupa angka random dari 0 sampai 1. Di sini kita pastikan untuk indeks-indeks ini berupa yang sudah kita tentukan. Jadi untuk memastikan saja. Nah, yang ini untuk mengubah dari array tadi menjadi angka perwakilan. Seperti tadi 1, dia menjadi dark gray, jadi abu-abu. Angka 8 itu menjadi merah, goal state. 2 itu menjadi kuning atau initial state. Defaultnya warna putih. Di sini tidak ada kosong ya, default putih, free space. Dia ini kalau hanya untuk paint saja, untuk memuat saja. Tapi kalau untuk repaint, dia kan repaint itu dimuat ketika dia setelah meresolve dia juga akan merepaint. Jadi kan dia akan menggantikan gambar sebelumnya menjadi gambar yang telah terdapat penyelesaiannya. Jadi dia akan dimuat kembali namun ditambahkan dengan ini yang green 9, yaitu jalan atau apa solusi yang kita tempuh. Nah, di sini kita sampai ke intinya main. Yang tadi hanya program fungsi buatan, yang di sini main adalah fungsi utamanya. Nah, di sini kalau kita yang tadi tombol solve state nanti akan memanggil fungsi ini. Nah, di sini akan menjalankan time, nano time kan, dia kan langsung berjalan. Nah, langsung kita buat stack baru ya, stack. Lalu stack titik pertama ini kita isikan initial state. Jadi pertama ini stack pertama kita masukkan initial state. Langsung coba kita praktekkan aja coba. Ini saya blok dulu biar di tengah ya. Coba ini angka 12 ya. Ini angka 12 ya kan. Udah, kita masukkan dulu seperti ini aja dulu. Lalu di sini ada tipe mespos. Ini kita sebenarnya variabel juga, tapi variabel tipenya tipe mespos buatan sendiri ya. CRT, current dan next. Nah, lalu kita masuk ke perulangan while. Kita akan terus mengulangi ini yang ada di dalam program yang ada di dalam ini ketika stack ini tidak kosong. Jadi selama stack ini tidak kosong, nanti
program akan terus berjalan mencari jalur hingga stack ini kosong. Kalau stack ini kosong, kemungkinan dia buntu. Dia tidak menemukan jalan untuk mencapai goal state. Dan program juga akan terhenti apabila ini masih terisi, namun node yang sedang kita kunjungi adalah node miliknya goal state. Ya, jadi seperti itu. Ini kan, ini apa? Jadi ketika kita masuk, apabila tadi kan sudah dimasukkan kan, jadi kan stack itu kan otomatis sudah terisi kan walaupun satu. Jadi ini tidak apa? Tidak kosong. Jadi otomatis dia masuk ke perulangan. Pertama yang dilakukan untuk CRT karena dia adalah stack pop. Jadi seperti ini. Ini pop itu adalah kan mengeluarkan kan. Kalau push itu memasukkan. Jadi ini bentuknya stack. Kalau stack berarti yang pertama ya yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Jadi ini kan berhubung cuma satu, ya kan? Ini cuma satu. Jadi kita keluarkan, kita keluarkan, kita masukkan ke sini, ya kan? Tadi 12. Ya, 12. 12. Ya mungkin ini nanti agak lama. Ini 12 kan, lalu apabila nanti yang kita singgahi adalah goal state final dari CRT ini, dari posisi CRT ini, maka perulangan ini otomatis akan langsung dihentikan. Nah, ini kan selama tidak tidak kosong kan, tapi kalau dia kosong dia langsung apa, kalau dia kosong lah, ini kalau kosong. Nah, kalau kosong dia akan menampilkan tidak ada jalan menuju goal. Ini ada DFS, ada BFS yang di bawah nanti. Nanti ini juga kalau program selesai dia akan stop time. Jadi nanti akan menghitung durasinya. Nah, untuk direksi ini yang pertama diutamakan adalah north. North itu adalah ke atas. Jadi ini ada di file satunya lagi, dia memanggil ke sini. Dia kalau ke north atau ke atas, dia indeks indeks barisnya dia akan -1 atau dia akan ke atas. Sedangkan untuk J-nya dia tetap. Kalau ke south ke bawah, kalau south ke selatan kan ke bawah, dia itu barisnya di +1, jadi dia akan menurun ke bawah. Dan kalau east, west, timur, barat itu yang berubah adalah Y-nya atau kolomnya. Ini di sini menggunakan J. Jadi kalau di plus dia akan ke kanan, kalau di minus dia akan ke kiri. Seperti itu. Jadi di sini diutamakan pertama dia akan memasukkan atas, kanan, kiri, bawah ke dalam stacknya. Jadi namanya program dia baca dari atas ke bawah, di mana yang bawah ini dia nanti akan posisinya paling atas dalam stack tersebut. Jadi seperti itu. Coba kita jabarkan di sini. Jadi pertama tadi kan sudah 12, ya kan? Sudah 12. Jadi tujuan kita ke 30 ini, ke yang merah. Ini sudah 12. Lalu dia melihat nextnya pertama ke atas, kanan, kiri, bawah. Namun atasnya ini sudah tidak mungkin karena dia adalah tembok satu. Jadi untuk yang 0 itu adalah 13 dan 12. Jadi pertama kita masukkan, yang pertama kan utamakan kanan kan, kanan kiri bawah, atas kanan kiri bawah, ingat dulu itu. Jadi yang pertama masuk adalah 13. 13. Lalu disusul angka 22. Ini kan sudah berarti sudah kan. Nah, kalau sudah dia kan kembali ke atas. Ya ini dia akan kembali ke atas. Dia akan me, apa?
mengganti nilai CRT tadi dengan stack pop satu kali. Stack pop itu menjadi nilai CRT current-nya ya. Lalu dia akan ditandai dengan angka 9 sudah dikunjungi. Jadi ini yang terakhir, ini kan dikeluarkan angka 22. Ini menjadi current, ditulis di sini. Jadi nanti ini jadi urutan kan, 12 jadi sampai di sini. Ini dari 12 22. Jadi di sini kita tandai warna hijau. Di sini kan. Ini 12, anggap saja ini sudah sini warna hijau juga, cuma ini kan sebenarnya initial state, jadi nggak usah diwarna hijau, biar tahu saja awalnya di sini. Kita lanjutkan. Lalu dari dari 22 ini ada yang ada 23 dan 32. Kenapa yang atas ini tidak? Karena ini sudah ter termark tadi, tercentang, sudah tertanda, ya kan, sudah tertanda. Jadi tidak akan dimasukkan ke dalam stack lagi. Nah, dia otomatis akan melihat ke kanan. Ini 23, lalu 32. Ini dimasukkan 23, masuk lagi 32. Sudah. Nah, setelah itu 32 ini kita pop, hapus, masuk ke sini 32. Teman-teman di sini tertandai hijau. Lalu kita kan posisi sedang di 32 kan, current ini sebagai current node. Nah, dia ini melihat ke atas sudah tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa. Lalu dia tinggal ke bawah. Berarti kita tulis di sini 42, ya kan? Tinggal 42. Sudah cuma satu, lalu 42 ini ya langsung kita pop sini 42. Kita tandai warna hijau. Ini karena ini juga bentuknya langsung bergaris ya, tidak ada cabang-cabang, jadi langsung saja sudah kelihatan kan, berarti sudah kelihatan 43. Di sini otomatis 43, otomatis langsung saja saya tulis ya, langsung ke 75 di sini. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Tidak ya, sudah sampai 47 saja. Ini kita tandai warna hijau. Ini warna hijau. Ini sudah pasti ya, soalnya ini kan tidak ada cabang, jadi otomatis dia akan mengarah ke situ. Nah, sampai di sini. Nah, di sini sudah mulai nanti ada cabang lagi. Lalu di sini kan karnya 47. Salah tulis. 44, 45. Di sini ini 55. Ini 65. Di sini 75. Nah, ini kan kita posisi di 75 ya. 75 ini nanti dia hanya ngelihat ke bawah. Jadi sini 85. Hanya 85, lalu 85 tersebut di pop masuk ke current 85. Ini kita tandai hijau. Nah, di sini ada cabang kanan dan kiri. Tapi pertama kita masukkan yang kanan dulu kan, atas, kanan, kiri, bawah. Jadi kita masukkan 86. 86, lalu kita masukkan 84. Kan sudah hanya 2. Lalu 84 ini kita pop masuk ke current 84. Ini langsung berwarna hijau. Ini langsung ya, langsung ke sini pasti. Langsung saja. Ini 83. Ini juga sama, hanya masuk keluar situ saja. Jadi saya langsungkan saja. 73 hijau. Ini hijau. Nah, posisi kita menemui jalan buntu kan di sini otomatis.
Kita di sini berada di current node 73. Nah, 73 ini sudah tidak ada, lalu dia ya langsung pop lagi dari if tadi ini tidak ada yang tidak ada yang memenuhi. Dia langsung naik ke atas lagi, dia langsung pop lagi. Ya. Di sini dia langsung pop mengeluarkan 86. 86 ini kita hapus masuk ke current 86. Jadi kita pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, ini langsung jadi hijau. Langsung ini ke otomatis ke 87 ya. Langsung ke 87. Nah, di sini kita mempunyai cabang lagi, ada dua. Pertama 88 97. Ingat, kanan dulu, lalu kiri bawah kan. Jadi kita masukkan 88 dulu. 88 lalu 97. 97. Terus ada dua. Jadi yang terakhir ini kita pop, masukkan ke 97 tadi ke current. Kita posisi di sini. Nah, di sini kita kan buntu lagi kan, buntu lagi. Otomatis kita langsung pop lagi. Ini 88 masuk ke current 88. Nah, di sini langsung jadi hijau karena posisi kita sekarang. Lalu di sini ada dua cabang, atas dan kanan. Kita masukkan dulu yang atas, lalu baru yang kanan. Jadi kita masukkan 78, lalu yang selanjutnya adalah 89. Nah, ini sudah dua, hanya dua saja, atas dan kanan. Lalu 89 ini kita pop, kita masukkan ke kanan 89. Ini kita tandai hijau, kita posisi 89, lalu di sini hanya ada atas ya berarti ya. Ini tidak loh, ini diagonal. Dia hanya atas, kanan, kiri, bawah. Jadi hanya 79. Langsung saja otomatis ke sini, masukkan saja 79. Dia di sini hijau. Nah, di sini baru dia menemukan dua pilihan, 69 dan 78. Jadi kita otomatis utamakan yang atas dulu. Kita masukkan ini iya benar ya tadi. Ini masuk. Oh iya tadi. Ya ada yang kembar nanti kan ada yang menemukan jalan bersatu. Jadi itu tidak masalah sebenarnya. Ini tadi sampai 79. Kita masukkan dulu 69. Lalu masuk 78. 78. 2, 78 ini kita keluarkan, masukkan ke current 78. Jadi posisi kita di sini. Nah, di sini hanya menemukan satu jalan ke atas yaitu 68. Langsung kita masukkan saja 68. Ya, di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, kanan, kiri. Tapi kita masukkan dulu yang kanan. Jadi kita masukkan lagi 69 lagi. 69. Terus yang baru yang kiri 67. 67. Nah, langsung yang terakhir ini kita pop, langsung current 67. Ini posisi kita di sini 67. Nah, 67 ini kan kita buntu. Kita pop lagi yang 69 menjadi current 69. Jadi posisi kita ada di 69. Jadi ini seperti kayak naik gitu loh. Kalau di pohon diagram pohon dia naik ke atas, membangkitkan node sebelumnya gitu, membangkitkan. Jadi langsung kita ini kan tinggal lurus, langsung kita tulis saja. Ini 59. 59 ini 49. 39. 39 ini kurang 39. 29. 29. Nah, di sini kan jadi hijau dilewati ini. Nah, di sini dia menemukan dua 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 jalur, yaitu atas
dan kanan. Jadi kita masukkan yang atas dulu 19, lalu baru 30. Nah, 30 ini kan terakhir. Lalu kita pop masuk ke current 30. Nah, ketika dicek 30 ini adalah posisi goal state. Jadi posisi kita berdiri sama dengan posisi goal state. Jadi otomatis program akan dihentikan. Jadi kalau kita jalankan seperti ini kan. Ini seperti ini sama mode DFS, goal tercapai. Oke. Nah, seperti ini gambarnya sama. Nah, ini sama kan? Sama. Jadi waktunya adalah 0,833 milisecond. Clear. Jadi seperti itu. Ini adalah jalur yang ditempuh. Jadi 12, 22, 32. Jadi urutannya seperti itu. Ini untuk yang DFS ya. Kalau untuk yang BFS dia menggunakan metode antrian bukan tumpukan. Tadi kan tumpukan stack. Di sini menggunakan queue atau antrian untuk menyelesaikan metode BFS. Back first kalau yang tadi kan depth first ya. Sama seperti tadi. Sama, bedanya itu hanya di sini. Current-nya. Kalau current yang tadi kan pop atau yang keluar kalau kita buat stack. Di sini kan link list, menggunakan link list. Jadi antrian sini kayak berantai seperti itu. Berantai. Jadi current-nya itu adalah antrian yang pertama masuk dan itu menjadi current atau yang pertama keluar juga. Jadi kalau masuk dia keluar dia jadi current. Jadi current node. Apa sudah ya, sudah langsung kita buat seperti tadi, kita simulasikan sini. Ini kita ulangi dulu ya. Aduh, ini tidak usah ya, mungkin ini agak lama jadinya. Nah, ini sepertinya kita jadikan putih. Loh, ini bukan putih. Oh iya, ini udah putih loh. Ini warnanya abu-abu. Kurang. Ya, biar sama. Nah, agak beda. Nggak apa-apa udah. Kita ini hapus dulu. Kita hapus. Ingat ini menggunakan antrian. Ini menggunakan antrian. Q antrian bukan stack lagi. Ini untuk hasil BFS. Jadi pertama kita seperti tadi masuk 12 pertama masuk ya, initial step jadi masuk ke antrian, lalu sudah langsung kita keluarkan masuk ke sini langsung 12 ya. Ini saya tengahkan dulu 12. Lalu dari 12 ini melihat ke kanan dan ke bawah. Pertama ke kanan dulu, sama persis seperti tadi. Bedanya hanya di ini wadahnya saja. Nanti bedanya dia mungkin lebih dinamis, lebih ngacak-ngacak. Kalau yang BFS ini tidak seperti tadi. DFS dia akan jalan gitu terus menelusuri. Kalau yang BFS ini beda, dia akan pindah-pindah nanti. Nah, langsung kita lanjutkan aja. Udah ini pertama 13 ya. 13 langsung kita masukkan lagi 22. Kan ada 2. Langsung yang 13 ini kita keluarkan.
Ini ganti 22, ini ganti kosong. 13 ya. Kita masuk ke 13. Jadi 13 ini sama, kita posisi lagi di 13. Kita lihat juga di sini sudah tertanda, jadi tidak bisa lagi ke atas tembok, nggak bisa, jadi tinggal kanan dan bawah. Lalu kita masukkan berarti yang 14 dulu, 14, lalu 23. 14 ini 23. Nah, sudah kan, jadi yang posisi paling bawah adalah 22 kan, jadi 22 ini yang kita keluarkan, kita masukkan ke currentnya 22. Oh ya, tadi ditandai ya, hijau, hijau. Nah ini udah hijau. Lalu kita pindah kan tadi ke 22, sisi ke 22. Jadi dari ke sini ke sini, tidak ditelusuri terus nih. Ini turun ya, 14. Ini 23, ini kosong. Ya. Posisi sedang di 22, kita lihat ada 23 dan 32. Kita masukkan 32, lalu iya 23 ya. 23 sama seperti 23, langsung 32. Kan sudah masuk ke antrian, lalu kita berarti pindah ke 14. Ini kita keluarkan, masuk ke current 14. Posisi kita otomatis sedang di sini di titik 14. Ini turun, ini karena 23 nya ada 2, jadi kita jadikan satu saja, sama saja. Ini kedua, ini kosong, kosong. Jadi kita langsung turun, kita jadikan satu, 23 nya yang tadi 2 jadi satu saja. Di posisi di 14, kita lihat ada 15 dan 24. 15 dan 24 udah. Lalu 23 ini kita keluarkan, masuk ke current 23. Posisi kita berubah di sini sekarang. Bukan yang ini ya. Yang ini 23. 23 bukan 32. Salah, ini kok harus lebih teliti ya. Kalau nggak teliti nanti susah juga. Ini ganti ke ini bisa nggak? Nanti ini hapus. Nggak bisa, susah. Saja ini 32, ini 15, 15, ini 24. Agak ribet nih nulisnya kalau antrian kedua. Nah, di sini hanya bisa melihat angka 24. Jadi kita masukkan 24. Nah, 24 juga sebenarnya sudah ada ya. Jadi nanti dia akan numpuk. Nah, ini posisi tadi di 23. Sekarang 32-nya kita keluarkan, masukkan ke current kedua. Jadi posisi kita ada di sini. Ya, di sini. Ini turun 15. Ini jadi 24. Ini kita hapus saja semua. Sama kan? Posisi di 32 dilihat hanya ada di bawah, yaitu 42. Kita masukkan 42. 15 kita keluarkan, masuk ke current 15. Ini 24, ini 42. Posisi kita ada di angka 15. Angka 15, melihat ke kanan ada dan angka 16. Kita masukkan ke antrian 16. Setelah kita memasukkan, kita keluarkan angka 24, kita masukkan ke current 24. Jadi posisi kita ada di sini. Nah, di sini kan kita kan buntu. Buntu kan? Ya, kita keluarkan yang terakhir ini. Tapi sebelumnya dia turun dulu ya. Nah, ini turun dulu kan seperti ini. Yang terakhir kan angka 42. Kita keluarkan, kita masukkan ke current 42. Ini angka 16. 16. Jadi posisi ada di sini angka 24.
42 ya. 42 melihat ini hanya jadi kanan, kita masukkan 43. Setelah masuk 43, kita keluarkan 16. Ini turun 43. Ini kosong. Kita posisi ada di 16 di sini. Kita tandai warna hijau. Dia dari posisi 16 melihat ada dua kemungkinan, yaitu 17 dan 26. Kita masukkan dulu 17, lalu 26. Lalu setelah kita masukkan dua tadi, kita keluarkan 43, masukkan ke current. Ini turun, ini 26. Posisi ada di 43. Kita tandai warna hijau. Posisi ada di sini. Lalu melihat hanya ada angka 44. Masukkan. Lalu kita keluarkan angka 17, masukkan ke current 17. Ini turun 26. Ini 44. Ini kosong. Posisi ada di 17. Kita sedang di sini angka 17. Dia melihat ada angka 18. Kita tambahkan 18. Lalu angka 26 itu kita masukkan ke current. Angka 26. Posisi kita ada di 26. Kita tanda hijau, ini kita turunkan dulu. Ini 18. Ini kosong. Ada di 26, hanya melihat bagian bawah yaitu 36. Lalu kita pindah ke currentnya, itu pindah ke angka 44. Ini keluarkan 44-nya, masuk ke 44-nya ke current. Jadi posisi kita ada di sini, tanda hijau. Ini turun 18. Ini 36. Ini kosong. Posisi kita ada di 44. Kita melihat hanya ada 45. Kita masukkan 45. Kita keluarkan angka 18, masukkan ke current 18. Jadi posisi kita ada di angka 18. Ini turun 36. Ini 45. Ini kita kosongkan, ada di 18. Kita melihat hanya ada angka 19. Langsung kita keluarkan angka 36. Kita masuk ke current 36. Berarti ini turun 45. Ini 19. Ini kita kosongkan. Posisi kita ada di 36. Nah, di sini jalannya buntu ya. Jalannya buntu, kita tidak melihat apa-apa, jadi tidak ada yang kita masukkan. Kita langsung keluarkan lagi angka 45 ke current 45. Posisi kita ada di sini 45. Ini turun dulu, turun 19-nya. 45 itu melihat bagian bawah ada 55. Kita masukkan 55. Lalu kita pindah ke 19. Ini 19, ini kita keluarkan. Ini jadi 55. Ini kosong. Posisi kita ada di 19. Ini sudah mendekati goal. Lalu melihat bagian bawahnya hanya ada 29, ya, angka 29. Setelah kita masukkan, kita keluarkan angka 55 dan kita masukkan ke current. Ini berarti menjadi posisi kita. Ini turun 29, ini kita kosongkan. Nah, di angka 55 ini dia melihat ada angka 65. Jadi kita masukkan ke antrian 65. Lalu setelah kita masukkan, kita keluarkan angka 29. Kita masukkan ke current. Ini sudah kita keluarkan. Ini turun 65-nya. Ini posisi kita. Nah, di sini dia melihat ada kanan dan bawah, yaitu 30 lalu 39. Yang pertama dia kan kanan dulu kan, jadi dia 30, lalu dia masukkan 39. Lalu kita keluarkan 65. Ini kita keluarkan, kita masukkan ke current 65. Walaupun sudah mendekati, tidak semudah itu langsung ke goal ya. Jadi masih ada prosesnya lagi, sedikit lagi. Kita posisi ada di sini. Namanya program dia kan tidak tahu ya, dia hanya mengikuti instruktur saja. Jadi tidak seperti manusia sudah dekat langsung didekati saja, enggak seperti itu. Jadi masih ada langkah sedikit lagi. Ini kan
posisi ada 65. Ini turun dulu 30, ini 39. Ini kita kosongkan. Posisi 65, dia melihat ada 75. 75 pun dia masih masukkan ke antrian. Walaupun itu sudah jauh dari goal state-nya. Nah, sudah seperti itu, kita keluarkan angka 30. Kita masukkan ke current. Jadi posisi kita ada di 30, di angka 30. Ini turun, ini turun 75, ini kita kosong. Nah, setelah itu terdapat pengecekan ya. Oh, bukan. Tadi salah. Salah. Ini yang 39, ini yang 39, ini yang 30. Wah, masukkan 30 dulu. Oh iya, sudah benar. Ini benar. Ini 9, ini yang 30 ya. Iya, benar. 75. Apabila ada salah, saya mohon maaf ya, soalnya sering lupa juga kalau kayak gini karena agak ribet juga. Ini 39, ini kita posisi di 30. 30. Nah, setelah pengecekan 30 itu adalah goal state dan kita berdiri sedang di angka 30. Jadi program itu akan dihentikan. Jadi cukup sampai di sini. Dia akan menempuh 12, 13, 22, 14 hingga 30 dengan urutannya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari BFS. Jadi hasilnya seperti ini. Apabila dari programasinya dijalankan, coba kita lihat mode BFS ya. BFS kita jalankan, goal tercapai BFS. Nah, ini seperti ini. Coba kita lihat tadi. Ya, sama kan? Sama persis seperti ini gambarnya dengan yang saya jabarkan. Nah, di sini kan juga ada random. Di sini random ini ada kemungkinan dia menemui jalan buntu kan, tidak bisa mencapai goal state. Jadi coba kita klik saja. Nah, tidak ada jalan menuju goal. Jadi dia akan stacknya akan habis karena tidak menemui jalan lagi dan sudah buntu. Jadi dia tidak akan menemukan jalan. Sama dengan metode BFS juga, tidak ada jalan, dia buntu sampai penuh, dia tidak bisa menemukan jalan. Dan untuk kita cari yang bisa, nah ini yang bisa menjangkau goal state, kita coba. Nah, ini untuk metode DFS. Oh, dia sampai ke bawah-bawah mencarinya. Dengan waktu sekian 0,390 milisecond. Coba kita coba dengan BFS. Ini juga bisa. Nah, dia cenderung ke sini ya kan pencariannya dengan waktu 0,399 milisecond. Bedanya 0,009 milisecond. Ya kan, hampir 0,01 milisecond perbedaannya. Jadi seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi untuk membandingkan dari metode pencarian DFS dan BFS, kita simulasikan dengan program seperti ini. Apabila ada kurang yang tidak berkenan, kata-kata saya yang sedikit tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya yaitu BFS dan DFS memiliki kemiripan. Perbedaannya hanyalah terlihat pada struktur labirin. Jika labirin tersebut memiliki ukuran lebih besar, lebih baik menggunakan metode BFS daripada DFS. Ini dikarenakan DFS cenderung mengeksplorasi setiap jalur yang mungkin untuk mencapai tujuan. Nah, masalahnya DFS ini mungkin saja terjadi kemacetan atau terjadi jalan buntu di tengah-tengah jalan, sehingga DFS bukanlah yang terbaik. Selanjutnya, BFS, mengapa yang terbaik? Karena BFS ini tidak terjebak di jalur buta di dalam labirin dan akan selalu menemukan jalur terpendek.
Selanjutnya yaitu mengapa BFS terbaik? Karena BFS ini tidak terjebak di jalur buta di dalam labirin dan akan selalu menemukan jalur terpendek. Ini sesuai algoritma tadi, BFS ini lebih kepada untuk menandai setiap vertex-vertexnya, sehingga ini lebih efisien daripada DFS yang harus menjelajahi setiap jalur, sehingga BFS ini mempercepat dalam pencarian jalur terpendek. Selanjutnya, graph theory versus non-graph theory. Graph theory ini mencakup BFS, DFS, dan Fruitvale, sedangkan non-graph theory mencakup wall follower. Jadi, di dalam jurnal ini terdapat kesimpulan atau hasil dari pertimbangan sang penulis tentang perbandingan antara graph theory dan non-graph theory, dan terlihat di sana di graph theory lebih cepat daripada non-graph theory. Akan saya cantumkan link untuk ke jurnal itu, dan kesimpulannya graph theory jauh lebih baik dibandingkan dengan non-graph theory. Dan untuk kompetisi, si penulis memberikan saran bahwa algoritma modified Fruitvale bisa menjadi pilihan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.